hindi ko. Pwede na ulit? No, ayoko nga, hindi pa ako nililigo. Film ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang wanita kaya, istri seorang sultan yang jatuh cinta pada pria biasa-biasa aja masih muda. Dan mereka sama-sama udah punya pasangan masing-masing. Tapi mereka tetap memadu jalinan asmara meski usia mereka terpaut jauh. Gimanakah kisah selengkapnya? Mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film ada 3 orang wanita cantik asal Filipina yang sedang berlibur di Portugal. Wanita itu bernama Kim, Pian, dan Mae. Kim dan Pian pergi keluar jalan-jalan, tetapi Mae menolak ikut karena sedang tidak enak badan. Minum ka na ba ng gamot? Karena dia bosan sendirian di hotel, akhirnya memutuskan untuk berenang sendirian ke pantai. Dan sewaktu sedang asik berjemur, tiba-tiba seorang pria muda yang bernama Jericho mendatanginya dan langsung mengenalkan dirinya. Dia berada di sini karena ayahnya adalah seorang duta besar Filipina yang sedang bertugas di Portugal. Jericho menawarkan jasa pemandu wisata untuk berjalan-jalan di Portugal dengan gratis. Tetapi Mae mengabaikannya. Jericho tidak langsung meninggalkan Mae, tapi dia malah berenang. Setelah ngobrol dengan Jericho, akhirnya Mae mau untuk diajak jalan-jalan di Lisbon, ibu kota Portugal. I'll get you back home, safe and sound. I have to be back by dinner. Oo, edi tara na! Sambil berjalan-jalan, Jericho mengenalkan dirinya kalau dia dibesarkan dan berpindah-pindah tempat mengikuti ayahnya yang seorang duta besar Filipina. Jericho pernah bersekolah di Amerika tetapi dikeluarkan karena sering membolos. Di tengah perjalanan, Mae merasa kelelahan bersandar di tembok, yang kemudian Jericho mengejeknya karena lemah seperti orang tua. Hal itu membuat Mae bergantian mengejek Jericho yang hanyalah seorang bocah berusia 19 tahun. No, pagod ka na? Ano ka, senior citizen? Jericho yang mendengar itu langsung menantang Mae untuk melakukan adu mekanik bersama. Marami pang kayang gawin ng isang 19-year-old. I can go all night. Akhirnya mereka berdua pun mencari hotel untuk beradu mekanik sampai pagi. 190 euros. Dan setelah itu Jericho menceritakan pacarnya yang bernama Pebby yang sudah 1 tahun lebih tidak bertemu karena sedang bersekolah di Amerika. With a stranger in a foreign land at the expense of dinner with my friends. Febby, My girlfriend. di lang naman ikaw yung in a relationship. Mendengar hal itu, Mae juga memberitahukan kalau ia juga sudah memiliki suami dan mereka berjanji tidak akan ada yang tersakiti setelah ini. Keesokan paginya, di pagi hari, Jericho mengajak Mae ke suatu tempat dan memberitahu Mae kalau pemandangan di tempat itu saat malam hari sangatlah indah. Kemudian mengajak Mae untuk menunggu malam datang, tapi akhirnya Mae meninggalkan Jericho di sana sendirian dan pulang ke hotel karena Mae sudah ditunggu oleh temannya. Napakaganda ng view dito kapag gabi. Tutulala ka na lang. Mag-antay tayo dito hanggang gabi. I have to go. Bye. 1 tahun kemudian, ayah Jericho sudah menyelesaikan pekerjaannya di Portugal dan mereka kembali ke negara asalnya di Filipina. Ayah Jericho mempunyai nama kesayangan untuknya yaitu Jack Jack. Ayahnya menitipkan Jack Jack pada temannya untuk bekerja sebagai pemandu di sebuah museum. Para sumabay sa paglagay ang pagiging responsable. Ito po ninang. Di sana Jack Jack diancam agar tidak membuat malu ayahnya karena Jack selalu berbuat nakal di beberapa negara dan membuat ayahnya sangat malu. Umayos ka ng kilos mo dito nga. Tarantado ka. Tanpa diduga saat Jack sedang berjaga di museum, di sana ada Mae sedang bersama pria lain. Jack Jack penasaran pun mendatangi Mae sedang minum es dan dia melihat cincin yang melingkar di jari Mae. Rupanya pria itu bernama Phil, suaminya Mae yang sudah dinikahinya selama 13 tahun. Mae datang ke museum untuk menemani suaminya bertemu dengan rekan bisnisnya. Jack Jack merasa baper karena sudah merasakan cinta 1 malam bersama Mae, mengajak Mae untuk berkencan lagi.
Tetapi di sana ada suaminya yang kemudian Mae berpura-pura nggak kenal dan menyuruh Jack untuk membuang sampah esnya. Pakita ko na lang. Sesampainya di rumah, penyakit Mae kambuh. Dia ternyata mengidap PMS atau sejenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan membuat pengidapnya menjadi sangat sensitif pada tubuhnya dan akan mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tetapi Phil tetap memaksa istrinya untuk meminum obat dan bersiap-siap menemaninya meeting dengan rekan kerjanya. What do you think? The SOC Sergeant Business Council. Why don't you ask me first what my enterprise is? Di tempat meeting, Mae terlihat kecewa karena suaminya senang ketika didekati wanita lain yang bernama Hilda. Keesokan harinya, Jack yang sedang memandu murid-murid SMA di museum didatangi oleh Mae. Bakit po umigsi ang coverage? Setelah Jack menyelesaikan tugasnya menjadi pemandu museum, ia mendatangi Mae yang sudah menunggunya di dalam mobil. Dan di dalam mobil, Mae yang rindu dengan Jack selama 1 tahun lamanya langsung mengajak Jack untuk melakukan ritual adu mekanik di dalam mobil yang sedang diservis dari dalam. Baru melakukan pemanasan, tapi ayahnya Jack tiba-tiba datang tepat di samping mobilnya. Jack yang sangat takut dengan ayahnya pun langsung pergi kembali ke museum. Dan di malam harinya, Mae memberikan alamat rumahnya kepada Jack, dan mereka pun melanjutkan adu mekanik yang sempat tertunda itu. Keesokan harinya, Jack memandu wisata dengan sangat baik, sehingga ia dipuji oleh bosnya di depan ayahnya. Ingat sa pag-drive, ha? Needs the experience more than the money. Sobrang sipag nitong si Jack. Nakakaya na hindi. Saat pulang, ayahnya menyuruh Jack untuk menyiapkan diri menjadi anggota DPR. Sesampainya di rumah, Jack kabur ke rumah Mae. Lalu ia bercerita kalau dirinya sangat benci dengan dunia politik. Dia juga benci dipanggil Jack oleh ayahnya karena itu sangat kekanak-kanakan. Sedangkan Mae dengan sabarnya mendengarkan semua curhatan Jack. 1 minggu kemudian, ketika suami Mae sedang keluar kota, Mae menyewa rumah berdekatan dengan Jack. Setiap hari Jack selalu datang ke rumahnya. Fuck them. No. Sampai suatu hari penyakit Mae kambuh dan dia menyuruh Jack untuk pulang saja karena dia tidak bisa melakukan adu mekanik. Tetapi Jack bilang kalau dia datang bukan untuk itu, melainkan karena ia sayang kepada Mae. Bahkan Jack membuatkan sarapan, membersihkan rumah, dan dia juga mandiin Mae yang membuat Mae menjadi beneran cinta kepada Jack. Beberapa hari kemudian, Mae sudah merasa baikan dan akhirnya bisa beradu mekanik lagi. Pwede na ulit. No, ayoko nga. Setelah itu, Jack bercerita kepada Mae kalau pacarnya Pebby sudah selesai sekolahnya dan akan pulang ke Filipina. Yang berarti Jack tidak bisa menemani Mae lagi untuk beberapa hari. Kemudian Mae pun menyarankan untuk memberikan hadiah kepada pacarnya Jack dan akhirnya mereka pergi membelikan sebuah buku yang sangat disukai pacarnya Jack. She loves interior design. Sige na. Ako na bibilin niya. Saat bertemu dengan Pebby, ia sangat senang dengan kado buku yang diberikan oleh Jack. Kemudian Jack mencium Pebby, tapi Pebby merasakan hal aneh karena ciuman Jack tidak seperti yang dulu lagi. Well, we never kissed that way before. What? Dari kejauhan, Mae melihat Jack bersama pacarnya. Hal itu membuat Mae stres dan akhirnya dia jalan-jalan bersama temannya dan minum-minum di bar sampai dia tidak sadarkan diri. Nag-aaway ba kayo ni Phil? Alam niyo kasi hindi kayo nag-water in between. Saat terbangun, Mae sudah berada di rumah. Dan saat itu juga Phil memintanya untuk menemani bertemu dengan rekan bisnisnya. Get dressed. Good. Inatid ka ni Kim at Vian. Medyo na tayo kay Governor. Tetapi Mae tidak sopan di depan rekan bisnisnya yang membuat Phil marah pada Mae. Akhirnya Phil menanyakan pada Mae siapa itu Jack.
karena pada saat dia tidak sadar, Mai selalu saja menyebutkan nama Jack. Yang pada akhirnya, Mai mengaku telah berselingkuh dengan seorang pria muda. Dia pun melakukan itu karena dia merasa kesal pada Phil yang pergi dinas dengan teman bisnisnya yang bernama Hilda. I know about Hilda. Kemudian Phil mengetahui kalau Mai hanya cinta pada kekayaannya dan meminta Mai untuk mengembalikan semua fasilitas yang diberikan Phil untuk Mai. Betrayal. And even my car. My credit cards. Technically mine. I use my money when I do what I do. And I married you for reasons other than love. Dan keesokan harinya, dikarenakan Mai sudah tidak punya apa-apa, ia pun ngontrak di sebuah rumah kecil di dalam gang. Walaupun begitu, Mai dan Jack tetap mesra dan berjalan-jalan sampai matahari terbit. Tiba-tiba, Mai menyuruh Jack untuk memutuskan pacarnya. Jack pun menjawab nggak bisa karena orang tuanya sudah berniat untuk menikahkannya dengan Phoebe. Mendengar itu, Mai langsung kesal pada Jack karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan dan nggak bisa menentang orang tuanya dan mengikuti kata hatinya. Sedangkan Mai berani meninggalkan suaminya dan lepas dari hartanya. What, Jack? Part of growing up is pathetic piece of shit. Ayaw mo ang tingin sa'yo parang bata. Sampai pada malam hari, Jack tersadar lalu meminta Mai untuk menunggu dan kemudian memberikan gelang kaki sebagai tanda janjinya itu. It's a symbol of my promise. Saat Jack berjalan untuk pulang, tiba-tiba dia dibegal di tengah jalan. Sampai 1 minggu, Mai tidak mendapatkan kabar dari Jack. Sampai akhirnya ia mengunjungi museum tempat Jack bekerja. Dan di sana, teman-temannya Jack memberitahukan kalau Jack sudah 1 minggu koma di rumah sakit karena kepalanya dipukul sampai cedera otak. Mai nggak berani untuk menjenguk karena takut membuat suasana semakin runyam. Dan hal itu sangat menyakitkan bagi Mai karena tidak bisa bersama orang yang dicintainya pada saat dia diambang kematian. Akhirnya Mai meminta uang pada Phil untuk menyewa rumah di seberang rumahnya Jack agar dia bisa memantau Jack setiap hari walaupun penyakitnya sering kambuh. Yes. Order ako ng 3. Sampai pada malam hari, Mai lemas dan gak tahan dengan penyakitnya. Phil pun datang menolongnya. Saat Mai merasa baikan, dia malah mengira Phil lah yang sudah menyewa begal untuk melukai Jack. Tapi Phil mengatakan bahwa dia mengenal Jack saja tidak, dan apa untungnya kalau dia melukainya. Tiba-tiba ketika Mai tidur, Jack masuk ke dalam kamarnya. Dan tetapi itu hanyalah mimpi. Yang sebenarnya terjadi adalah Jack sudah COD dengan malaikat maut. Mai pun sangat sedih dan tertekan. Dengan menahan rasa sakit, Mai pergi ke gereja untuk mengenang Jack untuk terakhir kalinya. Di sana ayahnya memuji Jack selama ia hidup. Sedangkan pacarnya Phoebe sangat terharu dengan pemberian terakhir dari Jack, yaitu sebuah buku. Dan dengan sangat salut kepada Jack karena masih memegang teguh janjinya untuk tidak beradu mekanik dengannya sebelum menikah. Tiba-tiba, Mai maju ke depan. Dia bilang jangan memanggil Jack, namanya itu Jericho. Mai juga memarahi orang tuanya karena selalu memaksakan keinginannya kepada Jericho. Karena sebenarnya Jericho benci dengan politik dan ayahnya tidak pernah memberikan kebebasan pada Jericho. Semua orang terkejut melihat Mai berbicara dan ternyata itu semua hanyalah bayangan Mai saja. Miss. Yang sebenarnya terjadi adalah Mai berbicara kalau ia pertama kali bertemu dengan Jericho di sebuah museum. Jericho adalah pemandu yang sangat hebat dan juga sesuai dengan yang dikatakan orang tuanya.
I could also see that he was very nice. I guess I just wanted to say this. He was a very good tour guide. Look. Setelah itu Mai pergi keluar dan Feby bertanya padanya. Who are you? I'm just a stranger. Dan film pun tamat. Film ini membuktikan bahwa perselingkuhan pastinya tidak akan berakhir indah coy. Sama seperti kisah Mai dan Jericho yang berakhir sangat tragis dan juga menyedihkan. Ya, mau sampai kapan sebuah bangkai akan disimpan ya kan? Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.